Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Forlidianti dengan NIM 66702201 dari jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada kesempatan hari ini, saya akan membahas mengenai perbandingan ekonomi politik negara antara Australia dan Indonesia. Yang pertama, mengenai apa sih ekonomi politik suatu negara itu? Ekonomi politik negara merupakan studi mengenai hubungan antara kegiatan politik dan kegiatan ekonomi dalam suatu masyarakat. Ini mencakup analisis tentang bagaimana kebijakan politik, institusi politik, dan proses politik mempengaruhi sistem ekonomi, distribusi kekayaan, serta keputusan ekonomi individu dan perusahaan. Dalam konteks ini, ekonomi politik mempelajari dinamika kekuasaan, distribusi sumber daya, dan mekanisme pengambilan keputusan di dalam masyarakat. Perbandingan ekonomi politik Australia versus Indonesia, kebijakan ekonomi, peran ekonomi, penghasil ekonomi negara, distribusi negara, keuangan negara, kemana semua itu akan pergi? Yang pertama, mengenai pembahasan kebijakan ekonomi Australia. Australia merupakan sebuah negara yang terletak di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Letak geografis Australia juga berada sangat dekat dengan negara-negara dari Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN, walaupun Australia sendiri merupakan negara Eropa. Oleh karena itu, Australia ini banyak bekerja sama dengan negara-negara ASEAN untuk meningkatkan perekonomian negara. Australia merupakan negara dengan perekonomian yang cukup kuat di dunia internasional, dengan pertumbuhan ekonomi selama hampir 2 dasawasa secara berturut-turut dengan menimbulkan dampak penurunan tingkat pengangguran ke tingkat yang paling rendah dalam satu generasi. Perekonomian Australia yang ditopang melalui investasi dalam berbagai industri seperti industri jasa, konstruksi, manufaktur, dan pertambangan yang memiliki total investasi sebesar 123,6 miliar dolar pada tahun 2015 hingga 2016. Investasi di bidang pertambangan sebesar 52,4 miliar dolar pada tahun 2015 sampai 2016. Selain itu, di bidang lainnya, tepatnya di tahun 2014, Australia dan ASEAN secara resmi menjadi kawan strategis membentuk suatu interaksi bekerjasama di bidang keamanan dan kemakmuran bersama. Perdagangan Australia dengan ASEAN ini didominasi oleh produk primer dan komoditas utama olahan. Pada gilirannya, negara-negara ASEAN memasok Australia dengan berbagai produk tropis termasuk karet, teh, kopi, kakao, rempah-rempah, produk kayu, minyak kelapa sawit, dan kopra. Sementara Australia sendiri melakukan impor minyak bumi dan produk minyak bumi ke negara-negara ASEAN. Australia ini termasuk negara yang banyak melakukan kerjasama ke banyak negara. Kerjasama dengan negara di Asia Pasifik mempunyai beberapa tujuan, yaitu untuk meningkatkan perekonomian, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas penggunaan sumber daya yang lebih baik. Australia merupakan negara dengan keadaan ekonomi yang terbilang cukup kuat ya. Australia mampu mengembangkan ekonomi domestik dengan begitu pesat. Dengan kekuatan yang dimiliki oleh Australia, Australia mampu membantu negara-negara tetangganya yang mungkin kurang dalam perkembangan ekonomi. Selanjutnya, pembahasan mengenai kebijakan ekonomi di Indonesia. Di Indonesia, penghasil sektor terbesar saat ini yaitu masih ditopang oleh sektor industri. Sektor industri memberikan kontribusi sebanyak 21,31%, yang disusul oleh sektor perdagangan sebesar 13,37%, dan lain-lain. Sisanya diisi oleh sektor lainnya seperti listrik, gas, air, konstruksi, perdagangan, hotel, restoran, dan lain sebagainya. Yang total keseluruhan sektor ini berjumlah 40,85%. Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah termasuk batu bara, minyak bumi, gas alam, nikel, timah, dan emas. Eksploitasi sumber daya alam ini menjadi salah satu sumber pendapatan utama bagi negara. Komoditas pertambangan seperti batu bara dan mineral memberikan kontribusi besar terhadap ekspor Indonesia. Ekspor komoditas ini membantu menjaga keseimbangan neraca perdagangan negara. Sektor pertambangan dan energi sering menjadi target utama investasi asing di Indonesia. Investasi ini membantu dalam pembangunan infrastruktur dan penciptaan lapangan kerja. Penerima dari sektor pertambangan dan energi memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan negara melalui royalti, pajak, dan dividen dari perusahaan pertambangan. Selanjutnya, peran ekonomi bagi negara Australia. Nah, maksudnya di sini adalah di mana penghasilan ekonomi itu selanjutnya didistribusikan kemana dan untuk apa. Nah, kalau di Australia sendiri ini sama dengan Indonesia, yaitu sebagian besar penghasilan negara itu diperuntukkan untuk pembangunan infrastruktur. Rata-rata setiap negara memberikan penghasilannya untuk pembangunan infrastruktur, termasuk Indonesia dan Australia. Di Australia ini, keuangan negara diperuntukkan untuk memelihara jaringan transportasi seperti jalan, jembatan, bandara, serta infrastruktur lainnya seperti listrik dan air. Selain itu, untuk menyediakan layanan kesehatan yang berkualitas dan sistem pendidikan yang baik, termasuk pendanaan untuk sekolah dan universitas. Kemudian juga pendanaan ini diberikan untuk lingkungan, untuk melindungi dan menjaga lingkungan alam, termasuk program-program untuk mengurangi polusi dan mendukung energi terbaru. Penggunaan penghasilan ekonomi ini diputuskan oleh pemerintah Australia berdasarkan kebutuhan dan prioritas masyarakat. Peran ekonomi bagi negara Indonesia. Saat ini pembangunan infrastruktur di Indonesia jadi pengeluaran tertinggi negara. Pembangunan infrastruktur membutuhkan biaya yang sangat besar, bahkan pemerintah Indonesia telah mengalokasikan anggaran yang signifikan untuk pembangunan infrastruktur dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2020 misalnya, pemerintah Indonesia mengalokasikan sekitar 419 triliun rupiah atau sekitar 29,1 miliar dolar Amerika Serikat untuk pembangunan infrastruktur. Anggaran ini mencakup pembangunan jalan, jembatan, pelabuhan, bandara, rel kereta api, serta proyek-proyek infrastruktur lainnya. Urgensi dari pembangunan ini adalah karena infrastruktur sebagai hal baik untuk pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur yang baik diperlukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan pelabuhan akan meningkatkan konektivitas antara wilayah dan memperlancar arus barang dan jasa. Selain itu, pembangunan infrastruktur juga bertujuan untuk mengatasi ketimpangan infrastruktur antara wilayah di Indonesia. Beberapa wilayah, terutama di luar Jawa, masih memiliki infrastruktur yang kurang berkembang atau kurang baik. Yang paling penting adalah pembangunan infrastruktur menciptakan peluang investasi baru dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat, karena Indonesia sendiri juga masih berstatus negara dengan tingkat pengangguran yang cukup besar. Persamaan dalam dua negara ini yaitu ada pada pengeluaran negara terbesar, di mana
Infrastruktur masih menjadi pengeluaran tertinggi di antara dua negara ini. Pembangunan infrastruktur seperti transportasi, jembatan, jalan itu masih menjadi urgensi dari dua negara ini karena untuk mengembangkan perekonomian juga. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.